Pengamat sepak bola Malaysia cemburu dengan gaji selangit di Liga Indonesia dan sarankan pemainnya segera pindah. Orang Indonesia selalu senyum ke saya. Saya suka. Impian saya nak main bola di Liga Indonesia. InsyaAllah. Berapa waktu ke belakang pemain-pemain asing mengalami keterlambatan gaji. Mereka ingin main di klub Indonesia. Kenapa? Sebenarnya banyak pemain-pemain asing yang masih menunggu giliran mereka untuk diundang ke sini. Nah, sebenarnya apa sih yang didapat pemain-pemain asing itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya ucapkan selamat jumpa lagi. Dan tentunya kabarnya masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba mengajak teman-teman untuk melihat sebuah video dengan judul Gara-gara gaji para pemain Liga Malaysia rame-rame ingin hijrah ke Indonesia. Oke, begitu judul sebuah video. Dan seperti yang kita lihat tadi, sedikit cuplikan di awal video, bahwasanya benar pemain-pemain dari Malaysia banyak yang pengen hijrah. Oke, seperti apa lanjutan dari videonya kita akan coba lihat. Tapi jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini. Mereka udah dapat kontrak profesional, dapat untuk membiayai kehidupan mereka, dan di sini nggak cuma sekedar untuk memenuhi kehidupan pokok mereka, tapi di sini mereka juga sudah mendapatkan rumah, bahkan bisa juga mobil dia apa dan mobil keluarganya kalau dia bawa keluarganya apa. Nah, kembali lagi di antara semua itu ada satu kesamaan di antara mereka semua yang membuat mereka begitu cinta untuk bermain di Indonesia. Dan semua itu udah gue survei, jawabannya adalah karena mereka tidak mendapatkan atensi dan dukungan dari supporter yang hadir ke stadion dibandingkan waktu mereka bermain di negara mereka. Liga Indonesia liga yang terbaik di Asia Tenggara, kerana Indonesia ini orang Malaysia ya. Ada kekuatan yang hebat, kekuatan sokongan yang luar biasa. Saya tidak pernah pergi ke negara lain di Asia di mana daya sokongan itu luar biasa seperti Indonesia. Atmosfera yang terbaik yang pernah saya rasa adalah di Indonesia. Sepak bola Malaysia cemburu dengan gaji selangit di Liga Indonesia dan sarankan pemainnya segera pindah. Sebelumnya, pelatih sepak bola Malaysia Kim Panggon mengatakan bahwa sepak bola Indonesia jauh di bawah Malaysia. Dan memang benar saja, ranking Liga Indonesia berada jauh dari Vietnam, Thailand, dan tetangganya Malaysia. Indonesia menduduki peringkat 26 Asia, sementara Vietnam berada di peringkat 14, Thailand peringkat 8, dan Malaysia di peringkat 13. Meski negara tetangga tersebut, Indonesia mampu menggaji tinggi para pemainnya. Bahkan, sepak bola Indonesia juga menggaji tinggi perangkat sepak bola seperti wasit. Melihat hal ini, ahli sepak bola Malaysia cemburu dengan gaji selangit di Liga Indonesia dan sarankan pemainnya segera pindah. Pernyataan dari Kim Panggon sontak saja ramai menjadi perbincangan di media sosial Instagram @gondosfootball. Jika melihat gaji wasit, Liga Indonesia mampu menggaji wasit pertandingan sebesar 10 juta setiap kali memimpin pertandingan. Juga ya, teman-teman. Berbeda dengan Malaysia yang hanya mampu membayar sebesar 5 juta per laga. Separuhnya. Melihat hal itu, gaji wasit Liga Indonesia tentu jauh lebih unggul 2 kali lipat dari gaji wasit Malaysia. Sementara Liga Vietnam hanya mampu membayar wasit sebesar 1,45 juta sekali pertandingan. Thailand sebagai liga yang peringkatnya lebih tinggi saja hanya dapat menggaji wasitnya sebesar 4,5 juta per pertandingan. Liga Indonesia mampu menggaji wasit begitu besar, begitu juga dengan para pemainnya. Itulah mengapa Kim Panggon menyarankan pemainnya untuk segera pindah ke Liga Indonesia untuk mendapat gaji besar. Memang tidak dijelaskan seberapa besar gaji pemain di Liga Indonesia, tetapi melihat besarnya gaji wasit pertandingan, tentu Liga Indonesia juga mampu membayar tinggi para pemainnya. Itulah mengapa banyak pemain asing yang akhirnya hijrah ke Liga Indonesia. Walau begitu, meski nantinya banyak pemain Malaysia yang berkarir di Indonesia, tak luput dari peran Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan itu mendorong timnas Indonesia lebih kompetitif supaya dapat melahirkan para pemain yang lebih baik ke depannya. Gaji yang diterima oleh gelandang timnas Indonesia U19, Brilian Almadama, di klub Kroasia bernama HNK Rijeka baru saja membuat media Malaysia kaget.
Brilliant Aldama baru saja membocorkan mengenai kisah keseharian dan gajinya selama mentas di kompetisi Kroasia bersama HNK Rijeka. Oke, ini menurut pengamat sepak bola di Malaysia ya. Hendaknya para pemain sepak bola Malaysia itu berhijrah ya, mulai berhijrah ke Indonesia ya. Hal ini dikarenakan mungkin karena gaji di sana mungkin beda. Tapi kalau melihat negaranya seharusnya itu kan lebih besar ya daripada Indonesia, teman-teman ya. Itu secara sederhananya saja, teman-teman ya. Karena selama ini yang kita dengarkan Malaysia secara ekonomi kan lebih tinggi dari Indonesia ya, lebih maju dari Indonesia. Banyak yang mengatakan demikian. Tapi di dunia persepak bolaan seperti yang kita lihat tadi, jauh sekali ya sama Indonesia soal gaji para pemain, juga masalah hal-hal yang berhubungan dengan sepak bola seperti wasit. Diwawancari oleh YouTube KRTV. Seperti diketahui, Brilliant Aldama resmi direkrut oleh HNK Rijeka pada 2 April 2021 lalu. Akan tetapi dirinya tidak langsung bermain di skuad utama, melainkan tim U19 terlebih dahulu. Meski masih memperkuat tim junior, mantan pemain Persebaya Surabaya U19 itu rupanya langsung mendapatkan gaji ratusan juta rupiah setiap bulannya. Saat mengakui kalau menerima gaji besar, Brilliant Aldama juga menjelaskan jika biaya hidup di Kroasia juga sangat mahal. Bahkan dia harus menyewa apartemen seharga 18 juta rupiah per bulan. Wow. Tidak hanya apartemen, bahkan mie instan di Kroasia harganya bisa mencapai 100 ribu rupiah tiap bungkus. Timnas U22 Malaysia tersingkir di babak penyisihan SEA Games 2023. Tim besutan EL Farasan itu gagal lolos ke semifinal setelah hanya finish di peringkat ketiga klasemen grup B dengan 6 poin. Timnas U22 Malaysia juga menang atas Laos 5-1 dan Singapura 7-0. Dua kekalahan Malaysia dari Thailand 0-2 dan juga Vietnam 1-2. Meski kegagalan Timnas U22 Malaysia itu telah berlalu, masih ada mempermasalahkan target lolos ke final seperti tidak mengukur kekuatan di tubuh sendiri. Datuk Dr. Pekan Romli juga mengatakan hal yang sama. Melansir dari metro.com.my, dia juga mengatakan bahwa FAM telah menetapkan target ke final dan meraih emas, tapi persiapan hanya berlangsung 3 hari. Kendati demikian, pengamat sepak bola Malaysia memberikan sarannya ke Harimau Malaya untuk tidak meniru langkah timnas Indonesia yang disebutnya hanya menempuh cara popularitas saja. Selain itu, kabar kedatangan Lionel Messi CS melawan skuad asuhan tim Sintayong juga kemudian menjadi sorotan sejumlah negeri jiran termasuk Malaysia. Tanya media dan juga fans dari jiran yang menyarankan Malaysia untuk mengikuti langkah timnas Indonesia, skuad Harimau Malaya sebenarnya berpeluang bertanding melawan dua raksasa sepak bola dunia, Brazil dan Argentina. Pasalnya, Malaysia juga didekati oleh Argentina dan Brazil untuk memainkan pertandingan persahabatan. Namun Presiden FAM Hamidin Muhammad Amin menolak undangan dari dua negara tersebut. Ia menegaskan bahwa belum saatnya bagi Malaysia untuk menghadapi tim-tim terbaik di dunia seperti Brazil dan juga Argentina. Terkesan sombong. Menurutnya, Malaysia tidak perlu mengejar popularitas dengan menghadapi Argentina atau Brazil. Alih-alih mengejar popularitas, Ramli menyarankan Malaysia untuk lebih mengutamakan kualitas terlebih dahulu. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dan juga operator kompetisi Liga Sepak Bola Malaysia MFL mendapat kritikan setelah negara itu menempati peringkat 2 dunia penunggak gaji pemain. FIFA yang bekerja sama dengan Asosiasi Persepak Bola Profesional Dunia atau FIFPro telah merilis daftar bantuan finansial untuk pesepak bola FPP. Program ini merupakan bantuan finansial kepada pemain yang tidak menerima haknya dari klub berdasarkan pengajuan permohonan di aplikasi FIFA FPP. Yunani menempati posisi teratas dengan jumlah pemohon mencapai 291 pemain untuk periode pertama Juli 2015 hingga Juni 2020. Sedangkan jumlah pengajuan penerima bantuan dari Malaysia mencapai 147 pemain. Posisi ketiga menempati Turki yang mencapai 117 pemain. Dari daftar 39 negara yang dirilis FIFA, Indonesia tidak tercantum. Hal itu dikatakan dosen senior Fakultas Ilmu Olahraga dan Rekreasi Universitas Teknologi Mara Shah Alam Muhammad Sadek Mustafa dikutip dari laman Sinar Harian. Untuk level Asia bisa disebut sebagai juara tunggak gaji pemain di liga lokal. Situasi ini sebenarnya tidak baik bagi citra Liga Malaysia yang beberapa hal terutama sponsor, supporter, dan citra liga di mata FIFA. Oke, demikian teman-teman ya, semua video dengan judul para pemain Liga Malaysia rame-rame hijrah ke Indonesia. Hal ini gara-gara gaji ya, karena tunggakan Malaysia untuk membayar gaji para pemain sepak bolanya. Dan pengamat
sepak bola Malaysia juga menganjurkan ya ataupun melihat ya banyak pemain-pemain dari Malaysia yang ingin hijrah ke Indonesia untuk bisa bermain di Liga Indonesia. Oke, teman-teman ya, demikian sebuah video yang menarik buat kita simak ya. Dan bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Dan jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.